Iya anjing. Nggak percaya lau. Eno bening cu, anaknya Pak Domu. Iya, anaknya Pak Domu. Kayak gitu. Kau yang gila, kau yang gila. Itu baru bagus tuh dialognya. Ya, dipikirin itu skrip jutaan bro, makanya seperti Unlock ini mungkin ya. Belum Buka Wel. Selamat datang di channel Moview Bersama penonton bioskop reguler dan juga sineas perfilman. Jangan ngomong sineas anjing. 84 tahun Jack turun-temurun kali. G30. Gue kayak bangga banget sama film itu kan film Ya tapi kan kira-kira katanya gambarannya kayak gitu. ya udah, bangga gua. Bangga. Ditunjuk. Itu salah satu film terbaik Indonesia loh, kalau bisa diakui. Pada masa itu. Lu bisa cek itu salah satu film dengan sinematografi yang luar biasa. Beneran? Beneran. Kok nggak ngerasa gitu soalnya? Nonton film itu. Ya, lu nggak- Serem banget. Ya itu, berarti kan bagus, nyampe. Oh, Kalau iya, kemarin lu iya, telur iya. darah kan kata lu nggak serem jadinya. Iya, bener. Itu nggak ada setannya lo itu film. Tapi lebih serem. Tapi serem ya. Tapi kita nggak akan bahas itu dok. Kita nggak akan bahas setan seremnya kali ini. Kita bahas hari ini adalah film Unlock film K-pop. Ya, ini film yang menakutkan untuk para pengguna Android ya. Iya, habis di sini gua rasa padahal Samsung punya Android ya. Iya, dia kenapa menjelekkan Iya, harusnya device-nya Apple dong sendiri? gitu kan, Iya, iPhone. kenapa ya? Tapi ini film Korea yang menurut gua luar biasa, judulnya Unlock, lu bisa nonton di Netflix sekarang. Ya. Udah cukup lama sebenarnya, udah sekitar 1 minggu 2 mingguan, tapi Ya. namanya juga channel baru. Sempat Ya. nomor 1, nomor 2 kayaknya Iya, di iya semua film Korea kayaknya di kalau ngomongin di Netflix Indo pasti 1-2 Iya, dong. iya. Premisnya sebetulnya simpel ya. Simpel banget. Simpel bahkan. banget ini mah, nggak perlu mikir lu. Ada satu cewek yang ketinggalan handphonenya di bus, lalu dia akhirnya nyari-nyari handphonenya, ketemulah handphonenya. Ternyata ketika dia megang handphonenya itu udah diretas total sama orang lain. betul. Sehingga orang lain itu udah punya semua data pribadi dari cewek ini, dan di endingnya baru dikasih tahu apa motivasi Iya. si pelakunya itu. Karena kehidupan nih cewek jadi rusak nih. Betul. Karena handphonenya bisa dibilang di-clone lah. Iya, Jadi ada di-clone, dua. Jadi handphonenya dibalikin tuh sama si ceweknya gitu. Iya. Dengan cara tertentu lah nanti lo lihat di film. Ya, lihat di filmnya aja ya. After ini kita akan ngomongin spoiler ya tentunya ya. Iya udah pasti karena kita review dari awal udah langsung spoiler. kalau kita. Iya. Itu tadi premisnya udah spoiler. Bener, premisnya udah spoiler. Tapi kalau lu pada nanya kenapa HP-nya bisa ketinggalan dan lu nggak sadar karena dia kobam ya. Iya, dia Jadi, mabuk. Udah mabuk berat, jadi dia pulang itu langsung tidur di bawah bangku di halaman depan. Iya, jadi dia nggak ngeh kalau handphonenya itu hilang. Sama dia. Nah, menurut lu kalau dari cerita, Wel, gimana ini menurut Bapak Manuel sebagai sineas? Gua bahas dari shotnya dulu ya. Shotnya itu bagus tuh. Udah. Ya sebenarnya maksud gue shotnya ini kan Korea Nggak, banget. Tapi ya gua selalu lu perhatiin ya film-film Korea ya, dia pasti mempromokan makanan dia. Oh udah pasti selalu itu. Pasti ada shot makanan dia. Mungkin itu kewajiban dari pemerintah kali. Ya memang sudah ada beritanya. Jadi ternyata pemerintah mereka tuh support dana dengan Kultur Korea di dengan garis bawah lo harus memperkenalkan kultur Korea. Salah satunya makanan dia gitu loh yang mendunia sekarang. Mungkin kita harus meniru dia juga ya. Siapa tahu kita lagi nonton series atau apa ada kangkung misalnya Hot atau plate. ada hot plate kangkung Tapi kan misalnya. berisi kalau kangkung hot plate. Iya juga sih. Tapi intinya ya shotnya lumayan niat menurut gua. Kalau retake udah nggak mendidih kangkung hot plate. Ya kita balik lagi tadi ya. Iya benar balik lagi. Shotnya menurut gua lumayan niat karena dia tuh banyak shot-shot yang mounting HP-nya ke kamera dan gak sedikit. Banyak di opening itu kayaknya full deh. Handphone tuh POV handphone, POV orang-orang yang megang handphone, map segala macam tuh lumayan niat lah menurut gua. Tuh oke lah, bagus banget shot-shot kayak gitu. Emang Korea kalau shot gitu emang gak usah diraguin lagi kayaknya. Ya tapi maksud gue ya genre Korea lah menurut gue. Iya. Itu ekstra shot aja sih sebenarnya kan. Iya. Nggak terlalu penting juga sebenarnya scene dari shot itu juga. Cuman sebenarnya. buat memperkenalkan bahwa ini ada teknologi loh gitu Iya, doang ini ya. kami bikin nih gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau udah pernah nonton film Crank-nya Jason Statham sebenarnya mirip Ya betul. sama. Betul. Tapi gue saranin lu semua kalau mau nonton ini jangan nonton missing dulu sih. Karena akan terasa sampah menurut gua ketika lu nonton missing itu jauh banget kualitasnya. Karena menurut gua salah satu hal yang paling goblok di film Unlock ya. Karena pada bilang bagus gitu gua coba tonton, paling tolol adalah saat dia udah tahu musibahnya ada di HP-nya, HP nggak dibuang. Itu sepanjang film gua bisa tentang itu juga. Gua bilang ini goblok banget nih cewek. Kenapa Maksud lu gua- nggak buang handphonenya ya? Iya, karena semua akun lu udah kena segala macam. Kenapa lu nggak deactivate semua sosmed lu dulu Iya. sampai ke akun bank lu, Iya. baru di
ulangin gitu. Iya, betul. Itu Aneh, yang kan? paling janggal di semua. Janggal sekali itu. Iya, di semua cerita di film ini tuh paling janggal itu doang. Iya, karena HP-nya justru malah dipegang terus sampai kemana-mana. Iya. Padahal itu sumber musibah. Kalau awal-awal mungkin masih oke lah, masih Karena masih belum bingung, nyadar. iya kan? Apa nih, kok bisa orang-orang tahu tentang gua? Kenapa Iya. nih? Oh, masih wajar lah kalau kayak gitu. Tapi akhir-akhirnya kayak kok udah ketahuan diretas di handphonenya masih dipakai aja handphonenya gitu ya? Betul. Dan tuh orang kenapa juga harus nanya sama orang asing untuk ngoprek HP-nya dia. Kenapa nggak ke toko HP, sampai kemana gitu kan? Yang mana Atau nih? ngontek gadget in. Pas aduh. Halo Maksud guys, gua- tapi di sini. Iya kan? Maksud gua kenapa? Yang mana nih pas Yang di dia mana? yang dia udah mulai ditendang dari kerjaan ya, Wel. Oh, di restoran berarti iya. ketemunya itu ya. Maksud gua kenapa harus orang asing aja gitu. Oh, kalau itu kan penjelasannya adalah dia Kenapa? itu ketika ketemu sama orang asing ini kan memang si orang asing ini sudah membuat cerita seolah-olah memang wah kayaknya gua harus ke dia deh gitu. Jadi jago banget ceritanya. Iya. Tapi kalau lu kenal orang asing sama lu tahu ada Harko apa Mangga 2 gitu lu kemana? Aduh ya juga sih. Tapi kalau misalkan panik beda kali itu ceritanya do. Mungkin panik. Gue masih bisa paham di itu sih karena si hackernya ini juga pinter ketika dia udah bisa tahu segala informasi tentang si cewek ini. Kayak dia sosok nyamain referensi musiknya dia kan. Ya semua disamain. Semua disamain. Oh gue suka minuman ini. Oh gue mau minuman ini. Kayaknya gue pernah beli minuman ini deh segala macam. Jadi kayak dia merasa kayak ada keterikatan nih. Betul, dan ya walaupun kayak gitu tapi menurut gua ada yang nggak natural saat bapaknya curiga cuman gara-gara dia mesen minuman buah naga ya. Buah plum itu. Oh iya. Masa curiga gara-gara itu doang Mel dia Iya, bapaknya. Iya, bener. Bapaknya sampai dikeprak lagi kasihan. Aduh iya juga lagi. Rumahnya bagus padahal bapaknya. Itu bapaknya juga orang kaya. Tadinya gue berpikir kejadian ini motivasinya adalah karena bapaknya kaya. Jadi mau duit. Karena lo kalau di Korea punya mobil udah kaya pasti. Kaya banget pasti. Rumah punya kafe pula ya kan. Iya, terus Pasti rumahnya lo gede kaya. banget. Betul. Pas balik. Ternyata motivasinya nggak ada. Nggak ada ini. Sampai lu nonton akhir itu motivasinya karena gue ketemu HP lu. Iya, Udah gue seneng aja sesimpel gitu. itu, iya, gua seneng aja. Gue seneng aja. Terus menurut gue juga aneh juga nih cowok tuh nggak punya kerjaan gitu, Wel. Dia Iya. masih bisa tinggal, masih punya laptop, masih bisa nyewa tempat buat kantor dia. Iya. Tapi kerjanya nggak ada karena tuh tempat servis HP kan sebenarnya nggak digunain. Iya. Cuma buat korban-korbannya doang. Iya. Tapi juga aneh tuh. Dia tuh kan mungkin di cerita di sini handphone yang banyak itu bukan handphone servisan. Iya. Tapi handphone korban. Handphone korban. Jadi korbannya memang sudah sebanyak itu. Mungkin udah di situ banyak yang dia mati. menceritakan bahwa karena korban gue banyak begini, jadi gue bisa ambil semua Semua uang duit nih. korbannya. Jadi gue bisa kaya. Gitu. Ya mungkin. bisa aja. Betul. Walaupun di ending ada plot twist ya. Ya. Plot twist yang sebetulnya ya Nggak penting-penting banget sebenarnya betul. plot twistnya. Betul, Karena cerita betul. ini kan ada detektif ya Betul. yang lagi ngurusin, disangka nih anaknya nih cek. Ya, jadi dia berpikir bahwa kasus yang pembunuhan selama ini terjadi karena peretasan ini adalah ulah dari anaknya. Iya, anaknya udah lama hilang lah. Iya, dia nggak mau ketemu bapaknya lagi. Akhirnya dia mencoba untuk kejar anaknya. Ternyata begitu di ending baru ditis bahwa Ternyata baru di-spill bahwa bukan itu bukan anaknya. anaknya. Anaknya udah dibunuh dan pembunuh ini pakai data identitas anaknya seolah-olah dia itu pembunuh itu anaknya. Betul. Nah, yang gue rasa kalau ngitung ceritain pun juga tetap berjalan aja. Tetap berjalan aja. Iya. Karena memang tidak sepenting itu Iya, menurut betul, gua. betul. Itu detektif itu menurut gua cuma nambah-nambahin durasi. Iya. Karena menurut gua kesengsaraan dari korban utamanya tuh justru kurang tergambarkan. Cuman paling sengsara ya cuman ditendang dari perusahaan doang. Iya, betul. Selain itu ya nggak ada. Sisanya nggak ada. Gitu, jadi makanya kalau lu bilang jangan nonton Missing dulu baru nonton ini ya bener, karena ini plotnya menurut gua receh banget. Iya, benar-benar receh sekali. Kalau yang kayak gini-gini tuh emang paling jago tuh film-film Amerika sih. Iya. Dia cuma ngejual warna aja, ngejual gambar aja menurut gue. Bener, sih. ngejual gambar terus kebetulan Korea. Iya, jadi orang mungkin suka sama Jadi orang bahasanya, menonton, iya. culture-nya segala macem. Terus di endingnya juga dia akhirnya nembak penjahatnya ya. Iya. Yang menurut gue juga nggak ada motivasinya juga dia nembak Betul. penjahatnya apa. Nggak ada motivasinya. Jadi dia cuma datang ambil pistol lalu dia nembak penjahatnya ya udah. Dimbret selesai udah filmnya. Udah selesai. Tidak ada penjelasan aftermath-nya kayak apa, segala macam. Apakah dia kembali lagi ke kantornya apa segala macam nggak Iya. ada. Jadi udah selesai. Oh dia balik ke kafenya doang. Kafenya doang kan dia balik kan. Dia nggak balik ke kantornya. Dan setelah dia tembak. Karena kantornya udah bangkrut tuh. Gara-gara postingan dia. Iya juga. Iya juga. Udah bangkrut Iya, itu. bener. Ibu-ibu dari bayar sampai cekek Iya, dia. Si Ibu Ho ya. Ibu Ho ya. Itu dicekek juga dia ya, kasihan menurut gua. Bener. Tapi ya bener juga lu yang gue bilang tadi ya. Dia apa Jadi ya? bener yang gue bilang tadi. Iya, gue jadi bingung nih. Jadi gue mau ngomong apa nih sekarang?
saking ini filmnya karena emang sebenarnya bisa lo straightforwardin gitu, Well, kayak oke, handphone lu kehack, ini orangnya mesti lo cari, selesai gitu. Nah menurut gue ini hacker juga apa niat serius banget, hackernya kayak serial killer anjing maksud gue. Nggak gini, gue tahu cara jelasinnya gimana ya, simple ya. Lu skip film ini, sampai dia ditendang dari perusahaan. Enggak, sampai dia pulang ke rumah terakhir. Lalu bapaknya diikat, itu masih ngerti. Lu masih paham? Iya. Gak usah ada depannya udah. Ya nggak perlu ada proses dia dihack segala macam. Nggak usah, udah lu lihat itunya aja, udah belakangnya udah beres sudah. Lu bisa nebak sendiri cerita kayak gimana dari awal sampai akhir, menurut gue itu. Dan film-film Asia tuh khususnya Korea ya, menurut gue paling kurangnya adalah ngebikin sebuah hal tuh jadi realistis. Kayak toko HP dibuat di gedung kosong gitu, anjing. Gue kalau jadi ceweknya juga gue nggak bakal masukin, anjing itu serem banget tuh gedung, anjing. Masa ada toko HP di mari gitu, jual casing nggak seberapa, tokonya sepi, nggak ada siapa-siapa, anjing. Tiba-tiba tukang reparasinya pakai masker, keren gitu, anjing. Nih handphonenya udah selesai gitu. Juga menurut gue mah. Tapi yang bikin janggal juga, kenapa gue bilang tadi Missing itu lebih baik jauh daripada ini, karena Missing itu lebih realistis dalam menggambarkan POV handphone. Ya betul. Karena kalau lu lihat di sini ya kan ceritanya kameranya kan nyala terus nih. Jadi ketika nyala terus si hackernya bisa ngelihat ke ceweknya kan. Tapi gambarnya landscape. Betul. Padahal kan yang dilihat kan begini, harus kasih gambar portrait dong. Jadi menurut gua jadi kurang realistis aja sih. Udah gitu beberapa frame itu kayak udah tahu dia portrait, tapi kadang-kadang yang di landscape-in juga si hacker tuh tahu informasinya juga. Itu menurut gue jadi nggak kerasa realistis di situ. Iya, Korea tuh selalu kayak gitu. Padahal plotnya seru-seru sebenarnya. Tapi eksekusinya selalu kayak gitu ya. Nggak tahu emang mungkin seleranya Korea kayak gitu. Tapi film Indonesia belum ada juga sih yang bikin film misteri yang kayak gini juga. Indonesia sih ya, selalu kalau misalnya bikin-bikinnya UI HP itu sampah banget sih, selalu. Susah sih soalnya edit online emang nggak gampang dong. Itu maksud gue. Dan nggak murah. Ya kan kita nggak peduli itunya. Kan lu yang sineas, gue kan penonton film. Iya benar, tapi kan maksudnya berarti industri kita ada yang salah. Kenapa? Menurut lu salah? Gak gitu salah ngomong. Maksudnya industri kita sulit membayar online editor. Salah menurut lu? Enggak salah. Cuman sulit membayar online editor aja. Mungkin ada yang... Soalnya US selalu jelek gitu, Wel. Iya kan? Gue juga kalau ngedit juga pasti gue nggak terlalu bayar mahal online editor. Karena nggak ada budgetnya juga. Nggak ada budgetnya? Jadi selalu jadi kayak gitu tuh. Yang penting ada aja udah gitu jadinya. Ya itulah Unlock ya. Kalau buat gue sih ini film menurut gue anti klimaks banget. Iya. Di awal plotnya bagus, makin kesini jelek. Sebenarnya fokusnya lebih jadi ke kehidupan si ceweknya dibanding kesengsaraan dia, handphonenya dihack gitu. Iya. Dan gak realistis salah satunya adalah memang si cowoknya ini punya banking jawaban ya dari suara wanita. Itu juga gila menurut gue. Harusnya kalau misalnya film Amerika nih ya, gue yakin ya, ini Amerika nih pasti pakai konsep Siri atau Google gitu, dimana mereka bikin sound terus mereka tinggal ketik aja jawabannya apa. Itu menurut gue jauh lebih realistis dibanding dia punya HP satu lagi yang isinya adalah banking jawaban. Nggak ada tuh ini nyekrol kayaknya emang tahu banget gitu nih cewek mau jawab apa, gue lihat dia itu. Jadi itu yang paling menurut gue agak ngeganggu lah di ini sebenarnya aktornya nih lumayan gila ya, karena yang penjahatnya itu sebenarnya pernah main di Emergency Declaration jadi orang jahat juga. Jadi kalau mukanya jahatnya sih udah bagus banget menurut gue. Iya, muka flatnya gitu. Betul, ya. Betul, buat gue ini lebih rendah dari Telur Darah, ini 5. Masa sih? Iya. Wah, gue masih lebih 3 dari Telur Darah lah. 6 lah gue. Soalnya dia secara cerita tuh dia tuh naik ke klimaks. Klimaksnya tuh waktu dia handphonenya tiba-tiba lagi tidur nyala sendiri. Bener. Wah, itu seru banget di situ. Seru banget. Setelah itu kayak ngedrek-dek nih. Baru gua ini hackernya kagak tidur berarti nih, kapan nggak tidur karena dia subuh tapi siangnya pas ini masih aktif juga. Iya, jadi hebat banget nih hacker ini. Aneh banget ya. Dan itu HP juga nggak pernah dicas kalau malam-malam. Jadi taruh di stand doang. Enggak, itu wireless charging, Bro. Wireless charging ceritanya ya. Lu ngerti kan, lu nggak tinggal di Korea. Itu nggak usah tinggal di Korea, itu namanya teknologi, Bro. Oke. Gua baru tahu soal ada wireless charging berdiri kayak stand HP. Orang bisa ditidurin. Ada hamil lu. Ya. Jadi sekarang gitu aja. Lu ngomongin pacar lu. Enggak dong. Segitu aja review di Unlock ini. Ya, lu berapa tadi? 6 ya? 6 gua. 6 ya? Kurang seru lah kalau dibandingin sama Missing, jauh banget. Abis ini kita review Missing. Oke, Missing kita ya. Jadi sampai jumpa, jangan lupa kalian komentar ya yang udah nonton Unlock, kira-kira seberapa K-pop film itu. Seberapa K-pop. Ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Boleh follow, boleh subscribe, apa aja lah lu tonton ini di mana ya udah lu itu ikutin kita lah, tolong lah.